Oke, jadi kita akan bahas tentang bentuk akar. Tadi saya sudah tulis simbol dari akar itu seperti ini ya, bukan akar ini ya, bukan akar yang ada di bawah tanah, bukan. Ini bukan. Tapi kalau kita mau bentuk videonya Alan Baker, di Alan Baker itu pas buat animasi, akar di bawah akar itu, di bawah tanah itu adalah akar -1, akar -14. Itu kalau kita melihat detailnya pasti nulis di bawah, tapi itu cuma ilustrasi saja. Maksudnya akar itu, akar -1 yang apa ya, yang isi dari simbol akar ini kalau misalnya dia negatif, maka itu kita sebut dengan imajinar. Makanya disimbolkan dengan I. Nah, sedangkan yang kita pelajari sekarang adalah bentuk akar. Oke, jadi antum harus perhatikan baik-baik. Definisi yang saya ambil dari Devantry itu mengatakan bahwa bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bulat dan pecahan yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional itu tadi definisinya bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Karena kalau bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, itu ada pola tertentu di belakangnya. Saya kasih contoh untuk pecahan. 1/2 itu 0,5. Di belakang 5 ada 0,000 kan. Kalau 1/3 itu ada 0,3333 dan seterusnya kan. Ini ada pola berulang. Sedangkan tadi kita contohkan akar 2 dengan akar 3, kita nggak nemu basis yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 2. Nggak ada. Kalau ini tadi 2. Akar 4 kita dapat 2. Kenapa? Karena basis yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4 adalah 2. Contoh lain, akar pangkat 3 dari 8. Artinya kita nyari basis yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Atau kalau saya ubah ke bentuk eksponen kita udah pelajari, maka ini akan berbentuk 8 pangkat 1/3. Jadi definisi lain dari bentuk akar juga adalah bilangan berpangkat pecahan. Apakah saya bisa bilang seperti itu? Tidak. Kenapa? Coba ya, ini kan bentuk pecahannya. Tapi kalau saya lanjutkan, ini sudah bukan pecahan. Pangkatnya, iya kan? Iya. Jadi kurang tepat juga kalau kita bilang bentuk akar itu adalah bilangan berpangkat pecahan. Tapi kalau misalnya kita mau ubah ke bentuk berpangkat pecahan bisa. Tapi kalau untuk menyebut bentuk akar itu adalah bilangan berpangkat pecahan itu tidak tepat. Karena ada ini yang membantahnya. Lanjut. Terus saya dapat beberapa video yang menjelaskan cara menemukan akar yang nilainya irasional tapi tidak menggunakan kalkulator. Tadi kita udah pakai kalkulator. Ini angka-angka akar 2, akar 3, akar 5 itu bisa dicari katanya dengan tanpa kalkulator. Cuma di sini disclaimer-nya adalah kita menggunakan konsep ini tapi harus memunculkan kata-kata limit atau mendekati. Kalau saya bilang limit artinya misal 1 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 tambah, benar nggak sih? Ini 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah seterusnya. Ini hasilnya akan mendekati 2. Jadi simbol ombak 2 kali seperti ini itu kita sebut dengan mendekati atau limit. Ya kan? Bisa ya? Paham nggak? Paham. 1 tambah setengah berapa? 1,5. Iya, 1,5. Ini hasilnya 1,5 atau 3/2. Kalau saya jumlahkan 3/2 tambah 1/4 berapa? 7/4. 14/8 atau 7/4. 7/4 itu ini kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 7/4. 7/4 itu mendekati 2 kan? Iya. 7/4 tambah lagi 1/8 14
15 per 8. Sorry, bukan 15, berapa? 15 ya? 15 per 8. Iya, kalau jumlahkan akan menghasilkan 15 per 8. Ini mendekati 2. Kalau saya jumlahkan terus-menerus, ada polanya kan? Dia angkanya itu selalu mendekati 2. Oke. Nah, sedangkan yang sedang banyak muncul di Reels di saat saya buka Reels adalah ini salah satunya. Ada salah satu yang membahas akar 5 ini kita bisa dapatkan tanpa kalkulator. Coba ya. Akar 5 itu katanya dihimpit oleh akar 4 dan akar 9. Yang hasilnya bulat, Pak. Ini kan hasilnya bulat. Oke. Artinya akar 5 ini sama dengan 2. Sisanya berapa? Dari 1 ke 5 itu selisihnya 1. Dari 1 ke 9 selisihnya, dari 4 ke 9 selisihnya 5. Berarti ini jawabannya 2/5. 2/5 kalau kita jadikan desimal berarti 2 berapa? 2,2. Kan 1/5 itu 0,2. 1 bagi 5. 0, 10, 2, 10 dan seterusnya kan. Berarti di sini 2,2. 2,2000 dan seterusnya. Cuma ini enggak kepake. Nah, di saat saya pakai kalkulator, silakan antum lihat di laptop. Karena kalkulator yang saya pakai adalah kalkulator dari apa? Dan saya sudah dapat cara untuk menggunakan kalkulator di sini untuk akar. Tadinya di sini nggak ada bentuk akar kan? Sekarang saya tekan shift dan di sini ada akar. Jadi kalau saya tekan misalnya 5, habis itu simbol akar, maka akan menghasilkan nilai akarnya. Lihat, kalau saya bulatkan itu pasti 2,2 kan? Ya enggak? Pasti 2,2 kan? Terbukti nggak? Terbukti nggak? Oke, kalkulator mengatakan 2,2 hasil dari akar 5, sedangkan pendekatan yang tadi itu 2,2 juga. Nah, cuma setelah saya melakukan dari angka 1 sampai angka 100, saya temukan bahwa ada beberapa angka yang tidak masuk. Jadi Anda bisa lihat beberapa angka itu adalah ini. Angka-angkanya itu sudah saya tandai. Jadi yang sebelah kiri sini adalah yang hasilnya kalkulator, yang sebelah kanan sini adalah pendekatan yang tadi. Yang tidak sama adalah akar 2. Kalau saya pakai pendekatan ini hasilnya 1,333 karena 1/3 kan? Ya enggak? Kalau saya pasang di sini akar 3, di sini akar 2, di sini pasti akar 1 kan? Artinya akar 2 itu adalah 1/3. Benar ya? 1/3 betul, karena dari 1 ke 4. Berarti di sini 3, di sini 1. Jadi 1/3 artinya 1,3 kan? Sedangkan akar 3 berarti 1 ke akar 3 itu 2, 1 ke akar 4 itu 3, maka 1/2/3. 1/2/3 adalah 1,66666 atau kalau kita bulatkan 1,7. Sedangkan yang kalkulator tadi 1,7 juga. Betul nggak? Nah, cuma saya disclaimer lagi, yang tidak memenuhi untuk pendekatan tadi, untuk menggunakan pendekatan limit tadi adalah akar 2. Habis itu kita punya lagi akar 20. Akar 20 ini 4,47 kalau kalkulator. Kalau pakai pendekatan tadi 4,44444. Kita bulatkan pasti berbeda kan? Ini 4,5, sedangkan ini 4,4. Meskipun kalau tanpa pembulatan kita akan mendapatkan 4,4 juga. Habis itu selain akar 20, akar 31, akar 32 juga berbeda. Akar 43, akar 47 dan akar 75. Sisanya itu sama. Tapi kita nggak bisa bilang sama dengan. Kita menggunakan istilah apa? Mendekati. Jadi gitu. Jadi ini kita nggak bisa tulis sama dengan, tapi simbol Mendekati. Mendekati. Bisa dipahami? Ya. Nah, cuma ini sebenarnya nggak penting dibahas. Ya kalau misalnya kita udah nemu di ujungnya adalah akar 3 misalnya,
Saya kasih contoh antum di sini. Akar 2 ditambah akar 3. Ya udah, kita tulis saja akar 3 tambah akar 2. Nggak usah dijabarin menjadi bentuk desimal. Bisa dipahami? Bisa. Saya tulis lagi 40 akar 3 dikurang 20 akar 3. Ini kan sama-sama ada akar 3-nya nih. 20 akar 3. Artinya kalau 40 akar 3, akar 3-nya itu kita jumlahkan sebanyak berapa kali? 40 kan? Artinya gini, akar 3 tambah akar 3 tambah seterusnya, ini sebanyak 40 kali. Kita kurangi dengan akar 3 tambah akar 3 tambah seterusnya, ini 20 kali. Artinya sama saja dengan kalau saya nulis 40 dikurang